Halo pecinta Bravos di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Kali ini menampilkan sebuah seminar yang diselenggarakan oleh Institut Harkat Negeri. Seminar diselenggarakan di Bimasena Hall. Temanya adalah peringatan dan refleksi 24 tahun reformasi. Sedangkan judulnya Reformasi dan Jalan Keluar dari Krisis. Para pembicara dalam seminar ini pada umumnya mengingatkan bahwa reformasi yang telah berjalan sejak tahun 98 atau mundurnya Presiden Soeharto dari kursi kekuasaan sesungguhnya membutuhkan reformasi lebih lanjut atau reformasi yang perlu direformasi, kurang lebih begitu, karena masih banyak kelemahan yang harus diperbaiki. Bahkan kalau tidak dilakukan reformasi lanjutan, maka bisa terjadi kemunduran, dan ini tidak boleh terjadi. Bivitri Susanti mengatakan bahwa infrastruktur sosial, politik, dan hukum kita bobrok. Reformasi hukum menurutnya bahkan berjalan mundur. Artinya tidak ada reformasi, tetapi deformasi. Deformasi ini tampak dari bagaimana terjadi persekongkolan atau permainan yang sangat tidak fair untuk menyelamatkan orang-orang yang salah tapi berada dalam lingkar kekuasaan. Caranya adalah dengan mengubah peraturan atau perundang-undangan itu demi kepentingan orang yang bersangkutan atau kelompok orang yang bersangkutan. Bravos, your digital radio station. Saya kira saya sepakat untuk kita going forward begitu ya. Kita lihat pertanyaan kelima sebenarnya. Kita mesti ngapain nih sekarang? Tapi izinkan saya melihat judul lagi. Reformasi, Jalan Keluar Krisis. Saya sangat percaya bahwa kawan-kawan penyelenggara pasti bikin judul ada alasan di baliknya. Reformasi, Jalan Keluar Krisis. Nah, tapi ada satu yang menggelitik dari pembukaan Pak Dirman tadi soal koreksi alamiah. Saya catat tuh. Benarkah koreksi akan terjadi secara alamiah? Nah, ini yang saya kira kita harus kaji lebih jauh nih. Alamiah itu sealamiah apa? Karena begini, saya izinkan saya mengutip misalnya salah satunya kalau pakai teori dari Sidney Terrell, ini skillnya udah lama nih, tahun 2004 ya, soal political opportunity. 98 itu bisa terjadi, reformasi itu bisa terjadi tahun 98 karena ada political opportunity yang terbuka. Nah, kalau pakai teorinya Sidney Terrell itu ada 5 syarat tuh. Increasing access, saya nggak akan jelasin itu karena bisa panjang. Kemudian shifting alignments, divided elites, influential elites, kemudian repression and facilitation. Tapi intinya saya ingin mengkritik sebenarnya frasa dari Pak Dirman tadi, koreksi alamiah, karena sesungguhnya kalau kita tidak mengkonstruksikan political opportunity, koreksi ini tidak akan terjadi. Dan saya kira apa yang sekarang kita bicarakan adalah sesuatu yang kita upayakan untuk mencapai koreksi itu, untuk membangun political opportunity itu. Betul bahwa namanya opportunity itu sesuatu yang tidak begitu saja bisa kita rencanakan, tapi juga penting untuk membangun infrastruktur. Kalau tadi Pak Ginanjar Kartasasmita berbicara soal infrastruktur yang secara fakta memang katanya sudah banyak, tapi infrastruktur politik yang juga dibutuhkan supaya ada jalan keluar krisis lagi. Karena saya kira makanya tadi dikatakan, wah Pak Ginanjar ini sebenarnya seperti memuji tapi mengkritik. Dan kritik terkeras dari Pak Ginanjar sebenarnya adalah infrastruktur fisik kita bisa bicara data yang semakin banyak, tapi infrastruktur sosial politik hukum kita bobrok. Nah, saya tentu saja fokusnya harus ke hukum, dan saya ingin bagian 2 dari apa yang ingin saya sampaikan dalam 10 menit ini adalah ingin mengingatkan ibu bapak sekalian, kawan-kawan soal
reformasi hukum yang selama 24 tahun ini bisa dibilang kita agak mundur ke belakang. Agak mundur. Ya, karena kalau kita bicara pasca 98, 2002 kita punya amandemen konstitusi. Kita melahirkan sampai sekarang masih kita semua perlu apresiasi yang luar biasa. Ada institusi-institusi baru yang dilahirkan, Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah, fungsi ABRI paling tidak dipecah ya, jadi TNI Polri bukan lagi ABRI, dan banyak sekali, bahkan pasal-pasal HAM itu juga sangat luar biasa. Waktu saya dan teman-teman mendorong reformasi, termasuk waktu itu juga sama Pak Dirman ya di Masyarakat Transparansi Indonesia misalnya, kami masih punya harapan yang besar sekali karena begitu besar peluang yang terbuka. Pasca 98, 99, 2002 sama-sama bikin BIAK ya, Badan Independen Anti Korupsi dan lain sebagainya. Tapi makin kesini makin declining. Tadi disebutkan oleh Pak Aljumardi Azra soal Mahkamah Konstitusi yang sudah turun sekali. Dan itu sangat-sangat kelihatan. Tapi tidak hanya itu, misalnya Mahkamah Agung yang saya sendiri terlibat dalam pembuatan blueprint cetak biru pembaruan Mahkamah Agung. Itu satu set tuh dulu kami terbitkan bersama Mahkamah Agung. Jadi itu waktu dulu tuh kami sangat excited dengan pola baru yang namanya kita bekerja dari dalam bersama dengan membuat perubahan dari dalam. Dan karena itulah keluar blueprint pembaruan peradilan. Tapi belakangan ini saya didorong untuk refleksi karena ternyata perbaikan-perbaikan yang sifatnya institusional tidak punya pengaruh atau minim sekali pengaruh langsungnya pada delivery of justice. Mari kita pikirkan sama-sama belakangan ini apa yang terjadi dengan delivery of justice. Ketika misalnya ada seorang menteri yang korupsi tapi alasan pemaafnya, yang meringankan hukuman adalah justru karena ia berjasa sebagai menteri. Saya kira akal sehat kita kalau sudah langsung menolak sebenarnya pernyataan itu, tapi itulah yang diberikan oleh pengadilan kita. Atau misalnya ketika Mahkamah Konstitusi tadi disebutkan sudah 21 kali memeriksa presidensial threshold misalnya, tapi masih belum berhasil. Atau misalnya ketika Undang-Undang Cipta Kerja yang dengan putusan yang 4 lawan 5 hakim dinyatakan inkonstitusional tapi bersyarat sampai 2 tahun. Dan apa yang terjadi sekarang yang diubah adalah undang-undang, nggak tahu ini udah pada tahu atau belum, kita udah merevisi undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang isinya cuma mengakomodasi metode omnibus. Dan yang paling gila adalah, maaf ya kalau saya agak semangat dengan ini karena saya marah betul. Yang paling gila adalah begitu pentingnya kita melakukan reformasi regulasi, tapi yang masuk ke revisi itu yang hanya berlangsung 6 hari, itu selain metode omnibus juga bahwa kalau undang-undang masih ada yang salah setelah dikirim ke presiden, itu bisa dikoreksi langsung oleh Sekretariat Negara. Dan alat kelengkap perwakilan jadi alat kelengkapan dewan yang membahas. Itu padahal kita ngomongin reformasi regulasi dari 2017, Ibu Bapak. Berbusa-busa dan bertebal-tebal sekali buku dan kajian yang sudah dihasilkan, tapi tidak direken, melainkan seperti pendekatan pada umumnya, kalau yang salah adalah sesuatu hal, misalnya Rektor UI waktu itu bermasalah, yang diubah PP-nya. Sama, sekarang Undang-Undang Cipta Kerjanya yang bermasalah, yang diundang Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi pola ini yang terus-menerus terjadi sehingga secara tadi Pak Ginanjar juga bilang bahwa secara institusi kita itu atau demokrasi berfungsi secara institusi. Tapi kita juga punya kritik, saya kira kita semua yang ada di sini ingin juga melihat demokrasi lebih dari institusi. Demokrasi itu juga tidak hanya prosedurnya. Kalau prosedurnya, apakah Undang-Undang Cipta Kerja itu diketok palu sesuai dengan tata cara peraturan perundang-undangan? Iya. Kalau sekedar prosedurnya, apakah Undang-Undang IKN
Itu waktu itu diketok palu dengan baik dan benar, dalam arti ada ketua, apakah kita semua setuju? Tok, terjadi. Tapi secara substansi kita tahu ada yang salah. Orang-orang tidak, masyarakat adat tidak diajak konsultasi. Undang-undang Cipta Kerja juga begitu banyak stakeholders yang tidak diajak berbicara. Undang-undang P3 saya juga mengalami ya, 6 hari itu kami juga tidak ada dialog. Bahkan waktu itu pihak dari Kementerian Perekonomian dengan pihak dari Kementerian Hukum dan HAM itu masih berdebat di ruang DPR. Sangat jarang terjadi karena ternyata ada wewenang pengundangan itu dipindah dari Kementerian Hukum dan HAM ke Kementerian Sekretariat Negara. Itu contoh kecil ya. Jadi dengan itu yang ingin saya katakan adalah, saya kira kalau pertanyaannya reformasi dan jalan keluar krisis, kemudian kita punya pertanyaan, memang kita punya krisis, maka saya akan mengatakan dengan tegas bahwa iya, kita punya krisis. Kita punya infrastruktur yang mungkin bagus, kita punya prosedur demokrasi yang mungkin ya rapi, ya mudah-mudahan kita nggak tahu apakah ada pemilu tahun 2024 atau diundur atau dan lain sebagainya. Tapi secara substansi kita rapuhnya luar biasa. Dan yang menyedihkan atau sangat ironis adalah yang membuat rapuh adalah aktor-aktor demokrasi formal itu sendiri. Karena kungkungan dari oligarki yang tadi juga disebut oleh Pak Ginanjar dalam pembukaannya. Nah, saya kira waktu saya sudah selesai sampai di sini, tapi saya akan menutupnya dengan kembali saya akan menegaskan apa yang dikatakan oleh Pak Aljumardi barusan, bahwa kita memang butuh reformasi. Lagi, Pak Ginanjar juga tadi bilang hal yang sama, kita butuh jalan keluar krisis. Kita punya krisis. Mungkin kalangan kelas menengah nggak bisa dibungkir ya, kita yang hadir di sini adalah kalangan kelas menengah. Kita mungkin nggak terlalu merasakan, tapi sesungguhnya krisis itu ada, real, dan tidak hanya, kalau kita bicara krisis tidak hanya ekonomi, tapi krisis demokrasi dan krisis hukum yang luar biasa. Dan kalau kita diam saja, percayalah, saya kira cita-cita kita menuju 2045 barangkali tidak akan terlalu mulus, atau jangan-jangan kita akan mengalami kegagalan. Dan kalau bicara HAM, saya ingin menggunakan 2 lensa. Lensa yang pertama adalah lensa masa lalu, yang kedua lensa sekarang dan ke depan. Tapi masa lalu saya tidak ingin bernostalgia, sudah cukup kita bernostalgia. Yang ingin saya bicarakan adalah pelanggaran HAM berat masa lalu. Ibu dan Bapak sekalian, saya kira kita semua tidak boleh lelah mendengar ini, meskipun kita dengar terus paling tidak setiap setiap hari Kamis, di aksi Kamisan. Kalau tidak pernah diselesaikan, maka sesungguhnya negara hukum itu tidak akan pernah terbangun. Percayalah itu. Kita bisa pura-pura bahwa ternyata tidak ada pelanggaran HAM berat masa lalu, tapi akibatnya negara hukum itu nggak akan berhasil bisa dikonstruksikan. Kenapa? Karena kita seperti menyembunyikan kotoran di bawah karpet. Kita umpetin di bawah karpet, tapi sesungguhnya kotoran itu kalau tidak dibersihkan dulu, maka karpet itu tidak akan bisa menyangga apapun di atasnya, mau meja, mau kursi, dan seterusnya. Kita ibaratkan begitu. Kita ingat, tadi malam saya baru nonton lagi salah satu film. Saya sebenarnya depresi kalau nonton film tentang kekejaman Hitler ya. Tapi tadi malam itu yang saya tonton judulnya The Boy with Striped Pajamas judulnya. Nggak mau cerita filmnya, tapi yang ingin saya katakan adalah kenapa misalnya kekejaman pada masa itu dirayakan, dalam tanda kutip dirayakannya kan dengan peringatan-peringatan dan kemudian museumnya dan seterusnya, di mana ada kamar gas ya dan lain sebagainya. Dirayakan dalam arti diingat, dibongkar dulu di pengadilan, kemudian ditandai, kemudian diingat, diajarkan di sejarah supaya tidak terjadi lagi. Tapi apa yang terjadi di Indonesia? Lepas dulu dengan kontroversi apakah PKI dan lain sebagainya. Lepas dulu dari itu. Trisakti Semanggi 1, Semanggi 2 saja. Apakah mahasiswa saya atau adik-adik kita
sebenarnya pernah belajar apa yang terjadi pada tahun 98. Kalau nggak diceritakan dari mulut ke mulut dan oleh aktivis mahasiswa, saya kira sangat-sangat jarang. Mungkin mereka dengar, oh Soeharto turun dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak mendengar misalnya fakta, saya berani bilangnya ini fakta ya, karena tim pencari faktanya sudah menemukan bahwa perempuan-perempuan etnis Cina itu diperkosa pada tahun 98 misalnya. TPF-nya ada, dan salah satu aktivis kan Ita ya, itu kemudian meninggal dunia, yang penyebabnya bisa kita perdebatkan, tapi cukup sistematis pembunuhannya misalnya ya. Tapi itu adalah pertanda bahwa ada soal yang nggak pernah diungkap. Kita cuma belajar, wah reformasi hebat, foto-foto para mahasiswa di gedung kura-kura ada di mana-mana setiap bulan Mei. Tapi kita nggak pernah berbicara soal peristiwa Trisakti Semanggi I, Semanggi II, dan hal-hal yang terkait dengan itu, Tanjung Priok, kemudian juga kasus di Aceh, Jambu Kepok, dan lain sebagainya. Nah, percayalah kalau ini tidak diungkap, tidak hanya diungkap, tapi korban mendapatkan keadilan dan kemudian diajarkan dalam pendidikan kita nggak akan pernah bisa belajar. Itu yang menurut saya mengerikan. Dan karena itu, izinkan saya masuk bagian kedua yang juga sangat penting. Menurut saya salah satunya karena itulah pelanggaran HAM sesungguhnya terus-menerus terjadi. Skalanya mungkin agak lebih kecil, jadi tidak masif. Dan kita yang di ruangan ini bisa hadir ke sini, ruangannya bagus dan lain sebagainya, mungkin tidak merasakan. Tapi cukup banyak aktivis di luar Jakarta, apalagi di luar Jawa, yang juga dibunuh. Tidak hanya aktivis, jurnalis pun dibunuh. Belum terungkap sampai sekarang. Jurnalis saya kira ada beberapa juga ya. Dan bahkan itu satu. Yang kedua, penggusuran. Kasus Wadas, kemudian kasus di Sangihe, kemudian saya kira akan lebih banyak lagi karena ada proyek strategis nasional yang delegitimasi dengan undang-undang. Nah, dengan itu saya ingin mengatakan bahwa masalah kita belakangan ini juga begitu banyak ya masalahnya ya. Ada paradigma hukum dan pembangunan. Pembangunan difasilitasi oleh hukum. Nah, salah satunya kemudian melanggar hak asasi manusia. Itu banyak sekali terjadi. Dan itu yang saya kira mesti jadi perhatian kita. Dan terakhir, saya juga jadi salah satu korban bagaimana aktivis kemudian juga artinya dibungkam dengan 3 cara. Yang pertama secara fisik ya, misalnya di jalanan digebukin, ditangkap dan lain sebagainya. Yang kedua kami pakai istilah judicial harassment seperti yang terjadi pada Haris dan Fathia dan Egy dan kawan-kawan ICW. Tapi ada yang ketiga juga, penggunaan internet. Nah, saya waktu itu di bulan lalu saya diretas, yang bukan minta duit nih ya, retasnya bukan minta transfer, tapi ada pernyataan politik saya yang aneh sekali ditaruh di Instagram saya, tapi di WhatsApp pun saya tidak bisa akses. Nah, anyway, bagi saya kemudian itu saya nggak mau cerita panjang-panjang soal diri saya sendiri karena itu tidak penting. Tapi bagi saya adalah waktu saya ditanya wartawan, Mbak mau lapor ke polisi nggak? Saya bilang, loh ini bukan persoalan saya, ini persoalan pemerintah sebenarnya. Saya lapor nggak lapor harusnya karena ini sudah terstruktur dan sistematis terjadi pada biasanya 1-2 hari sebelum demonstrasi besar, terstruktur sistematis, tanpa ada yang melapor seperti saya, pemerintah harus mengusutnya. Termasuk untuk membersihkan dalam tanda kutip namanya sendiri bila itu memang tidak dilakukan oleh pemerintah ataupun badan-badan di sekitar pemerintah. Tapi itu tidak pernah terjadi. Nah itu, jadi saya kira ibu bapak sekalian bicara reformasi jilid kedua atau kalau pakai parameternya Pak Ginanjar tadi jilid ketiga mungkin, saya kira yang perlu diperhatikan adalah ada satu sisi di mana orang-orang yang kritis itu juga dibungkam. Nah, itu adalah bentuk pelanggaran HAM yang mungkin kita nggak terasa sakitnya, tapi pembungkaman bagaimanapun adalah juga pelanggaran HAM. Dan sekali lagi, sepanjang yang dulu belum pernah kita bongkar, ini akan terus-menerus terjadi. Karena akan ada impunitas, akan ada pengampunan, akan didiamkan saja. Nah, ini yang saya kira kita juga jadi perhatian besar kita pada hari-hari ini.
dan harus jadi bagian dari apapun yang sedang kita bicarakan belakangan ini supaya tidak terus-menerus terjadi. Saya kira menjelang 2024 nih akan makin heboh ya media sosial yang harus jadi perhatian kita bersama. Itu barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravos, your digital radio station.